sahabat otomotif, pagi ini kita kedatangan satu unit sepeda motor yang bentuknya kotor sekali. Katanya sih macet biasa ya. Kalau buat saya, bagi saya yang bengkel pemula, untuk macet-macet biasa kayak gini oke lah saya layani. Tapi untuk bagian mesin, bagaimana cara memperbaiki mesin, jawaban saya adalah no. Begitulah lagunya. Jadi bro, sepeda motor ini katanya macet biasa ya. Jadi sebelumnya saya tegaskan lagi buat teman-teman di sini di bengkel saya, untuk macet biasa kayak gini oke lah saya layani. Cuman untuk bagian mesin saya belum begitu memahami karena saya masih proses belajar, dan saya akan beritahu apa saja yang saya lakukan untuk memperbaiki sepeda motor yang hanya macet biasa ini, istilahnya macet ringan kayak gini kan. Oke, langsung saja. Untuk sepeda motor yang macet biasa kayak gini, hal pertama yang saya lakukan adalah pemeriksaan di bagian pengapiannya, yaitu di bagian ujung kabel koilnya. Tapi sebelumnya kita lepas dulu bagian tutup businya. Baik, untuk memperbaiki sepeda motor yang hanya macet biasa kayak gini, kalian bisa lakukan hal yang seperti saya lakukan sekarang. Jadi hal yang sering saya lakukan sebelum untuk memeriksa apa yang macet di bagian sepeda motor ini adalah salah satunya memeriksa di bagian pengapiannya. Itu yang pertama. Tapi sebelumnya kita buka dulu businya. Kita buka businya supaya kita lebih gampang untuk memeriksa bagian pengapian di ujung kabel koilnya ini, karena nanti dia bisa lebih ringan. Dan ini businya udah kelihatan agak hitam ya, mungkin ini memang kelihatan masih baru, tapi di ujungnya udah hitam. Kayaknya di bagian ruang bakarnya itu tidak begitu bagus, mungkin ada udah kerak-keraknya. Oke, kita coba tes koilnya. Mana ini bro? Oh, kita engkol aja. Mana ini kotaknya? Sebenarnya udah jadi set. Oke. Wah, kesetrum bro. Bagian yang kita cek selanjutnya adalah jalur bahan bakar ataupun ini selang minyaknya. Oke, kita buka. Nah, obeng son. Ayo ini obeng. Kita buka bagian kerannya ini, mungkin mampet atau gimana ya. Kita tutup dulu kerannya. Oke, kita coba apakah mampet. Oke, masih lancar. Next, kita coba periksa di bagian kabelator. Lanjut. Karena tadi bagian kerannya itu lancar, jadi memang minyaknya itu nggak ada kemacetan. Biasanya di bagian saringan minyaknya. Dan next, kita periksa di bagian kabelator, tapi kita tidak akan bongkar seluruhnya. Sementara kita periksa di bagian bawah baut. Untuk tipe Revo Absolute ini, kabelatornya memiliki baut di bawah ini, punya saringan di kabelatornya. Kita tutup dulu. Oke, sudah tidak, kita lepas di bagian kerannya.
Jadi seperti ini di bagian baut bawah kabelator, dan di dalamnya ada banyak kotorannya, bro. Seperti ini, kelihatan? Oke, kita keluarkan. Banyak sekali kotorannya. Kita bersihkan menggunakan kompresor. Naik rai cuy. Oke, di dalamnya sangat kotor sekali, tapi udah dibersihkan. Yang kedua, yang selanjutnya, bukan yang kedua ya. Yang selanjutnya kita lepas baut baut pembuangnya, baut pembuang kabelatornya. Lepas. Oke, sangat kotor sekali. Ini merupakan cara ringan untuk pembersihan kabelator. Kalau memang dia tidak terlalu kotor. Biasanya yang kotor itu di bagian main jet dan full jet. Tapi ini untuk memperingan kita, istilahnya itu cara singkatnya. Kita semprot di bagian lubang udaranya. Atau ini lubang apa, yang pasti di atasnya itu ada selang kayak gini nih. Kita semprot di bagian atasnya pakai kompresor lagi. Oke. Kalau cuma kotoran dan air saja mungkin dia bisa bersih dengan cara ini. Kita pasang lagi. Oke bro, jadi setelah kita periksa bagian-bagian tersebut, yang pertama tadi pengapiannya di ujung kabel koilnya, tadi kita periksa kerannya, selangnya mungkin mampet ya kan. Terus kita periksa di bagian baut bawahnya tadi kotor, kita bersihkan, dan kita lepas baut pembuangannya juga kita bersihkan dari atas. Dan yang terakhir kita ganti businya. Jadi untuk tipe sepeda motor Revo Absolute ini, mesinnya menggunakan busi yang panjang seperti ini, dari bawaan dealernya ya. Dia menggunakan CPR 6EA9 NGKR. Tapi ini udah diganti menggunakan model pendek kayak gini yang tipe C7 dan sejenisnya. Jadi kita terpaksa pakai yang udah terpakai tadi. Kenapa? Setelah kita ganti, dia menggunakan tipe pendek seperti ini, dia akan mengalami pengerakan di bagian dalam, di bagian dalam ininya, apa namanya, dratnya. Jadi apabila kita pasang lagi yang bagian panjang kayak gini, dia tidak akan masuk sepenuhnya. Jadi kita pasang yang pendek. Kita buka. Ini kita pasang yang Honda, cuman di dalamnya itu NGK. Tahu udah apa namanya? Sebelumnya kita bersihkan di bagian ruang bakarnya dengan cara mengekor. Kesetrum meneh. Tuang ini. Nah, kita bersihkan, kita pasang.
Ayo tuh. Keren. Udah gitu. Jadi lanjut. Doman. Oi. Jadi lanjut. Kita pasang lagi tutup businya. Pusing. Oke, sebelumnya kita pasang, kita juga periksa bagian tutup businya. Bagian dalam bautnya masih ada. Dan di dalam bagian ujungnya juga masih bagus. Mungkin next diganti aja ya. Pasang dulu ini. Oke, kita testing. Oke, jadi hidup ya. Tadi memang macet. Jadi motornya udah hidup, tadi memang macet karena mungkin kotor di bagian kabulator. Jadi seperti itulah ya bro caranya untuk memperbaiki. Kalau sepeda motor kalian macet biasa di rumah bisa kalian lakukan dengan cara tersebut. Yang itu pertama kita coba tes pengapiannya, yang kedua kita coba tes saluran bensinnya ataupun bahan bakarnya, mungkin nanti macet atau gimana, terus kita lepas bagian bawahnya itu dan baut pembuangannya juga, dan kita bersihkan di bagian luar. Tidak perlu dilepas dulu kabulatornya, kemungkinan itu hanya ringan saja, dan kita sengaja pindah di dalam karena tadi di luar ada gangguan sedikit dan masih ada suaranya sedikit. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, dan buat teman-teman yang udah subscribe dan yang udah nonton video-video saya, thanks, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja di kolom komentar, pasti akan saya jawab kalau saya bisa. Saya Edik RD, see you, goodbye. Oke.